Warahmatullahi wabarakatuh. Penikmat podcast Media Suara Palu, di sesi hari ini, hari kedua Festival Teluk Tomini yang direncanakan berlangsung hingga besok malam. Sesi paling istimewa, orang dari kementerian tapi asli Sulawesi Tengah, Iya. Bung Amin Abdullah. Salam aku udah ulang. Assalamualaikum Tuaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau Allahumma sholli podcasternya ala Muhammad. Bung Amin Abdullah, kalau kita di sini di Palu, Sulawesi Tengah, memanggil kakak atau orang yang dituakan itu dengan kata tuaka. Tuaka ya, iya. Siapa tahu ada followers Iya. Bung Amin Abdullah, Pembaca. pembaca di Kalau channelnya. iya, karena kan channel saya YouTube Musik Itu Politik Oke. itu berasal dari buku Musik Itu Politik. Jadi kalau di kita kalau saya memanggil subscriber atau subscriber, oke. itu dengan kata pembaca. Oke. Tapi ini kan di podcastnya Media Suara Palu. jadi ikut Media Oke. Suara Palu. Iya. Bung Amin Abdullah ini adalah direktur, saya dikoreksi kalau salah, Iya. direktur Industri kreatif. musik, Musik, animasi, film. dan animasi Iya. pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Ya. Sulawesi Tengah harus bangga punya orang di kementerian dan direktur. Kita hapus dulu untuk itu. Oke, Bung Amin. Alhamdulillah, Bung Amin. alhamdulillah. Anda sudah datang di Sulawesi Tengah, di Parigi Motong, menyaksikan dan melihat langsung Festival Teluk Tomini. Apa yang ingin Anda katakan soal kegiatan ini? Wah, kalau mau tanya apa yang mau dikatakan banyak ya. Oke. Jadi sarikan dulu ya. Oke. Pertama, bagaimana pentingnya festival ini untuk melanjutkan Sail Tomini 2015. Oke. Kita ingat bahwa pada tahun 2015 Sulawesi Tengah mendapat kesempatan untuk menyelenggarakan Sail Tomini, dan di Kayu Bura ini dibuat sebuah tempat seperti ini yang merupakan potensi yang luar biasa, dan kemudian tahun ini sudah berlangsung Festival Teluk Tomini, which is itu menurut saya adalah bagian dari memanfaatkan lokasi Kayu Bura yang menjadi lokasi Sail Tomini 2015. Jadi sepertinya ada keberlanjutan apa yang kita lakukan. Itu ada keberlanjutan sampai sekarang. Terus yang kedua, sebenarnya kekuatan dari saya tadi malam sudah datang di sini dari kemarin datang, terus kemudian mendampingi staf khusus yang mewakili Menteri Pak Sandiaga Uno. Saya datang juga selain sebagai seorang kementerian, saya juga diundang khusus dari dinas dari Pemda Kabupaten Parigi Motong untuk datang di sini. Dan yang pertama menurut saya selain keberlanjutan tadi, pertama adalah memanfaatkan ruang terbuka ini. Karena sebenarnya kekuatan dari Festival Teluk Tomini ini, situs atau venue-nya itu terletak dari tempatnya. Tempatnya. Coba seandainya Bung Muksin lihat, di belakang dari panggung ini adalah laut. Dan di sebelah sananya itu adalah bukit. Dan dia ada di antara dua itu. Luar biasa tempatnya. Lebih spesifik dan sangat menarik. Sangat menarik, betul. Betul, lebih spesifik dan sangat menarik. Oleh karena itu, kalau seandainya festival ini dibuat secara rutin dan reguler, itu berarti mungkin ke depan kita akan punya ide-ide bagaimana memanfaatkan laut di depan, laut di belakang panggung itu sebagai ide festival, sebagai bagian dari festival. Terus bagaimana kita memanfaatkan bukit di selatan itu, depan itu sebagai bagian dari festival. Itu mungkin kita akan temukan idenya ketika kemudian keberlanjutannya itu yang perlu menurut saya terjaga. Terus bikin. Dan kalau bisa persiapannya itu menahun. Tidak misalnya sekitar 1 bulan baru siap-siap. Mulai dari setelah penutupan mulai lagi dirancang evaluasinya apa, perbaikannya apa. Sebenarnya itu manajemen festival. Karena saya belajar itu di Washington DC, Smithsonian Festival. Bahkan itu ada grup, dibagi grup. Jadi untuk tahun kedua ini, tahun ketiga ini, tahun keempat ini. Bayangkan untuk program 4 tahun ke depan itu sudah dirancang dari hari ini. Ya.
Oke, Bung Amin, Anda semalam sudah melihat pembukaannya. Ya. Anda melihatnya bagaimana? Konsep yang seperti Bung Amin tawarkan itu ada bukit, kemudian ada pelataran pennya, kemudian ada itu konsep yang dibuat semalam itu sudah mengarah ke sana atau sama sekali melihat pembukaan semalam ya? Oh ya. Mungkin belum ya, tetapi nanti makanya saya bilang itu kan perlu. Cuman kalau lihat semalam, menurut saya banyak hal yang positif. Misalnya ketika kita datang dari awal tadi, dari depan, itu kita sudah dapat pemandangannya itu sudah ada perahu. Ingat gak ada perahu di depan yang ada tulisan kayu bura. Andaikan itu diberi lighting tidak perlu mahal. Apakah obor atau apa sesuatu, itu akan menjadi di malam hari atau di sore hari menjadi tempat foto spotnya orang. Itu baru pertama masuk ya, itu udah menarik. Nah kemudian di tempat yang saya katakan tadi ada di depan sekali itu juga bisa dijadikan tempat penyambutan para tamu pertama kali datang. Apakah ada tari, namanya tari site spesifik ya. Jadi tari yang dimainkan bukan di panggung seperti itu, tapi menyambut tamu atau di tempat-tempat yang seperti di depan itu. Jadi ada aktivitas di situ yang membuat orang jadi pasti orang berarti ada kegiatan apa di sini. Kegiatan apa di situ. Terus yang semalam ya. Yang semalam itu saya lihat. Terus kemudian menurut saya bagus sekali ini seperti yang ini ya. Seperti yang kita bambu terbuat dari bambu, itu saya senang karena itu berarti memanfaatkan ini lokal ya. Dan kemudian sebelum masuk sini kita ada lihat instalasi yang terbuat dari bambu-bambu yang kecil itu ya. Yang itu instalasi. Makanya menurut saya apa yang kami lakukan inkubasi kreatif 2 bulan sebelum pelaksanaan ini ada manfaatnya. Apa itu? Yaitu bahwa memanfaatkan ruang terbuka. Karena kekuatan dari kayu bura itu adalah kekuatan ruang terbukanya yang begitu luas. Itu kekuatan. Itu dari sesi festival. Salah satu basic yang Bung Amin miliki adalah musik. Musik. Pembukaan semalam, saya juga mendengar benar-benar memainkan bukan musik daerah, tapi lagu daerah. Lagu daerah. Anda melihatnya bagaimana? Ya, itu sebuah sebuah ekspresi yang harus kita hargai juga. Jadi sebenarnya di dalam dunia musik Indonesia ini yang disebut dengan fenomena di mana bukan hanya di Palu, bukan hanya di Parigi dan Sulawesi Tengah pada umumnya. Hampir semua di daerah itu muncul lagu-lagu daerah tetapi dikemas dengan ini kekinian. Seperti contoh kalau misalnya di mana namanya di Indonesia Timur kita juga Indonesia Timur secara budaya ya. Tapi kayak macam di Papua, di Maluku itu mereka itu menyanyi dengan gaya rap. Jadi bahasa itu tapi kamu orang mau kemana? Kesini, orang kesini. Itu gitu. Nah tadi malam itu, cuman memang kalau Sulawesi Tengah memang orangnya itu banyak yang rock ya. Memang itu musik rocknya kuat gitu. Mungkin karena pembawaan memang kerasnya. Suasananya juga hot ya. Saya sendiri saya sendiri kan main semalam itu kolaborasi dengan teman-teman DPR dan Kasman. Ya saya kan tidak mungkin terlalu intervensi nanti musiknya dibikin begini. Ternyata memang nggak usah lihat mereka main rocknya enak banget ya. Rock soul groove-nya itu soulnya rock itu. Jadi ya memang begitu. Tapi ini fenomena di seluruh Indonesia ada ya. Seluruh Indonesia ada. Di mana kemudian jadi ini fenomena yang disebut dengan orang memainkan lagu daerah tetapi dengan musik kekinian. Jadi pada saat yang sama anak-anak muda kita menunjukkan bahwa mereka modern. Tetapi di satu sisi mereka tetap mau menjaga tradisi. Betul. Jadi bahasanya, jadi ketradisian itu di mana? Di bahasa salah satunya. Terus kemudian di aransemen, mungkin perhatikan itu ada beberapa penampil termasuk Kultur Project ya, termasuk DPR band banget yang itu Pak unsur-unsur musik tradisinya itu ada. Nah ini memang sudah ini di Indonesia ini sudah banyak sekali. Mungkin fenomena musik-musik Jawa, rungkat misalnya. Itu kan bahasa Jawa.
Oke. Tapi bawaannya kan bawaan musik kekinian. Oke. Bung Amin, semalam Anda juga tampil duet dengan salah satu teman-teman dari band DPR itu. Anda menyanyikan lagu berjudul Ledo dan Kaledo. Ledo dan Kaledo. Sebenarnya apa yang Bung Amin mau sampaikan melalui lagu itu, dan mengapa harus Bung Amin tampil duet bersama vokalis? Ya, vokalisnya Iya, ya. vokalisnya. Apa yang ingin disampaikan melalui lagu itu? Ya, pertama mungkin bahwa saya ingin ikut merayakan Festival Teluk Tomini ya, sebagai orang Palu, Iya. sebagai orang Kaili, sebagai orang Sulawesi Tengah. Iya. Parigi adalah bagian dari saya. Saya ingin pulang kampung, tetapi sekaligus juga ingin merayakan oleh Bu Eni dan teman-teman di sini diberi kesempatan bahkan di pembukaan. Setelah pembukaan itu saya terima kasih sekali. Saya tidak berharap, saya bahkan mengatakan bahwa apakah boleh saya main saja di tanggal 30 di penutupan. Kenapa tanggal 30, Kak? Karena tanggal 30 Juni itu ulang tahun saya. Saya mau merayakan ulang tahun saya di Parigi, di panggung gitu. Terus jangan, Kak, kami harapkan Kakak menyanyi di depan setelah pembukaan supaya bisa dilihat Pak Bupati, bisa dilihat VIP forum. Oh ya, nggak apa-apa. Ini berarti menunjukkan bahwa ada orang di Sulawesi Tengah, walaupun dia seorang pejabat, tetapi dia tetap menunjukkan bahwa dia juga seniman dan ingin bagian dari kebudayaan Sulawesi Tengah, bagian dari ekonomi kreatif Sulawesi Tengah. Oke, mumpung masih ingat, ternyata besok tanggal 30 Juni 2024 hari ulang tahun. Hari ulang tahun saya, iya. Saya mau selamat. Iya. Selamat Bung Amin. Iya, mudah-mudahan sukses karir salah satu orang Sulawesi Tengah di pusat yang berkarirnya cukup cemerlang. Iya, saya mohon didoakan aja adalah istiqomah, agar tetap istiqomah terhadap amanah dalam pekerjaan, dan kemudian sehat, dan kemudian bisa memberikan yang terbaik di sisa-sisa usia kita yang berkah ini. Beberapa sesi di media sosial itu orang selalu berdebat dan mempertanyakan soal buku yang menurut saya fenomenal. Dan saya selalu mengunci diri saya tidak mau bertanya, saya berdoa suatu saat saya ketemu. Dan saya ingin menanyakan itu. Iya. Kenapa Bung Amin berpendapat bahwa musik itu adalah politik? Iya. Anda menulisnya dari perspektif mana? Kemudian tujuan politiknya itu apa? Iya. Apakah ada tendensi yang dipergunakan khusus musik dan bisa menjadi bagian politik itu? Bagaimana, Bung Amin? Ibu, luar biasa. Saya baru pertama ini mendapat pertanyaan yang I think it's a great question. Itu pertanyaan yang luar biasa. Jadi saya saya kan ibu saya pemain Kakula. Ya. Terus kemudian saya mengikuti masanya Hasan Baswan. Terus saya sendiri ada juga bagian dari perkembangan Kakula yang disebut dengan Kakula kontemporer oleh Mas Franky Raden yang ahli dalam musik. Jadi disertasi saya itu adalah sebenarnya melihat bagaimana kebijakan politik itu berpengaruh pada perubahan musik. Jadi di zaman Belanda dulu gitu. Jadi misalnya ideologi kebijakan kebudayaan itu akan berpengaruh pada perubahan sebuah musik. Oke. Saya tidak ingin memastikan isi pikirannya Bung Amin, tapi misalnya saya seorang masyarakat bahwa saya ingin jalan saya diperbaiki melalui kebijakan politik itu diperbaiki. Iya, betul, seperti itu. Nah, konkretnya dalam musik Kakula, di zaman Belanda, Belanda tidak terlalu ambil peduli dengan musik ini karena dia bukan bagian dari politik etis Belanda. Oh iya, oke. Politik etis itu lebih kepada masyarakat dataran tinggi, seperti musik bambu, terus kemudian musik bambu, terus apalagi satu musik paduan suara ya. Karena itu memang bagian dari politik etis. Kakula ini mereka tidak peduli. Tapi kemudian di zaman itu Kakula menjadi status signifier bangsawan-bangsawan Kaili ketika dia mau kawin. Itu status signifier bangsawan Kaili di zaman kolonial. Di zaman Jepang, Kakula ini menjadi pampasan perang. Kenapa? Karena waktu itu Jepang kan membutuhkan dana besar. Dan Kakula ini dulu mahal.
Hanya orang-orang tertentu yang Ya. punya. Jadi dia disembunyikan. Pada zaman Jepang itu orang tidak mainkan kakula karena kalau main kan diambil. Oke. Jadi mereka taruh di simpan-simpan ya, karena enggak diambil Jepang kan terbuat dari tembaga. Oke. Bahkan ada yang dari perunggu dan itu jadi barang dagang. Apa yang terjadi di zaman Orde Lama? Di zaman Orde Lama pada saat itu pemerintah senang sekali dengan tarian-tarian kerja atau lagu-lagu yang Ya, oke. yang membahana, membakar semangat. Ya. Tahu apa yang terjadi di zaman itu? Apa sebuah tari fenomenal yang keluar di Sulawesi Tengah? Apa itu? Ingat nggak tarian kerja yang sangat fenomenal di Sulawesi Tengah sampai sekarang orang tarikan? Bero? Dan bukan, tahun 1957 sebuah tari yang menggambarkan panen padi. Yang setiap pakai toru. Narata Mogambote, apa itu? Pomonte. Pomonte. Dan Oke. tahu Pomonte diiringi oleh apa? Kakula. Dan barang berharga. Dan jadi waktu itu akhirnya kakula dijadikan sebagai salah satu bagian untuk pencaharian kesenian-kesenian yang menggelorakan semangat, karena memang pada saat itu kan Bung Karno seneng tuh dengan sesuatu yang sifatnya menggelarkan semangat dan kerakyatan. Oke. Ya misalnya nggak usah menyebutin, nggak apa-apa sekarang kita sebut genjer-genjer misalnya di. Nah di Palu, di Sulawesi Tengah, di tarian Pomonte itu betul-betul gambaran masyarakat yang bekerja. Paena Ranggunimo, itu kan kerakyatannya tinggi sekali dan itu dikiringi oleh kakula. Dan tetap juga membakar semangat. Membakar semangat karena memang arts is the part of the revolution pada saat itu. Jadi kesenian itu bagian dari revolusi. Makanya pada saat itu banyak sekali tarian-tarian kerja, Pomonte, Pontano, begitu. Itu yang harus, mengapa tarian kerja keluar dulu itu? Karena itu sekarang kan udah mulai kurang. Kita lihat tarian-tarian semalam yang fashion itu kan udah tidak ada lagi tarian kerja. Tetapi sebenarnya yang tarian kita lihat semalam apa? Komoditi kan? Benar nggak? Apa yang keluar semalam? Cumi-cumi. Iya. Tarian cumi-cumi. Kaitannya dengan apa tarian cumi-cumi? Kan kuliner. Berarti sudah changing kan? Sudah bukan lagi persoalan rakyat yang bekerja. Tetapi sudah ekonomi kreatif. Durian. Ya oke, salah satu ikon. Salah satu ikon dan menurut saya memang bagus sekali busana itu. Oke. Apa dibalik itu? Mau Parigi Motong Mau mempromosikan bahwa di sini ada kota durian. durian. Dan kaitannya kalau dia ada kota durian berarti ya efeknya kemana nanti? Masyarakat. Ekonomi. Dan apa itu disebut dengan ekonomi? Apa namanya sekarang? Ekonomi? UMKM. Bukan. Ekonomi kreatif. Iya. Ketika misalnya Parigi membranding sebagai kota durian. Ya, oke. Durian Montong menjadi menjadi ikon. Dia kemudian di branding, dia kemudian diberi semacam dibikin desain grafisnya, dibikinkan lagunya, dipromosikan berkali-kali, dipropagandakan berkali-kali. Apa kalau bukan ekonomi kreatif? Itu politik. Malahan saya berpikir kalau ini viral dan diakses di mana-mana bahwa saya mau berkunjung ke kota durian, bisa-bisa DPRD-nya merubah Kabupaten Parigi Motong menjadi Kabupaten Durian. Tidak, mungkin tidak perlu untuk merubah seperti itu. Oke. Tetapi kemudian ikon kulinernya adalah durian. Oke. Sebenarnya Parigi ini sebenarnya diuntungkan secara sosial kultur ya. Oke. Misalnya Lalampa. Lalampa itu kan tanpa ada promosi besar-besaran dari pemerintah tiba-tiba viral. Dan semua orang jadi pengen Lalampa, tahu apa sih tahu. Bayangkan kalau kemudian politik ekonomi mempush itu. Oke, Bung Amin, kita baru sampai tadi soal kebijakan Politik. musik politik di zaman Orde Lama. Orde Lama, Orde Baru iya, Orde Baru belum ya. Nah, Orde Baru kemudian sekarang ekonomi, reformasi. Saya lupa, terlalu semangat saya sehingga langsung ke ini. Jadi di Orde Baru itu kemudian kita tahu bahwa Orde Baru itu kan anti dengan kesenian-kesenian rakyat. Betul. Benar ya, Dan misalnya ya nggak apa-apa ya, kita sebut aja lekra, kita sebut aja lekra atau kesenian-kesenian sosialis.
Tetapi hebatnya Pemonte itu dia bisa hidup di zaman Orde Lama dan dia bisa hidup di zaman Orde Baru. Mengapa? Pertanyaannya, ngapa? Ini sepertinya siapa yang jadi narasumber ya? Coba tanya, kenapa Pemonte, tarian yang awalnya itu menggambarkan orang yang bekerja, dan kamu tahu nggak waktu itu warna kostumnya apa? Di zaman Orde Lama, tarian Pemonte. Merah. Merah. Merah dan hitam. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa dia bisa bertahan di zaman Orde Baru? Iya benar. Apa? Ya saya tidak bisa menjawab. Justru malah saya mau bertanya. Padahal lawan merah saat itu adalah kuning. Nah, iya. Mengganti warna kostumnya. Sampai Sambolunya warnanya kuning. Tetapi ada kaitannya dengan warna keagungan orang Kaili. Benar. Jadi masih masuk. Warna kebesarannya orang Kaili memang orang kuning. Tetapi memang benar ada perubahan warna dari Orde Lama ke Orde Baru. Dan unsur politik masuk di situ. Masuk. Terus kemudian apa yang terjadi? Tarian itu semakin sophisticated istilahnya. Sophisticated. Lihat bagaimana Pak Hasan Basson mengembangkan kakula yang mengiringi itu. Menjadi kakula 24, gongnya ada 7, pakai gamba-gamba. Karena mulai melihat kesenian gamelan Jawa. Oh, jadi pengaruh. Jadi ke Orde Baru okay. itu politiknya itu adalah penetrasi budaya Jawa di hampir seluruh Indonesia. Tanpa sadar kita mengikuti itu. Mau lihat contohnya? Seperti kalau Pak Hasan Basson, kakula kresinya menjadi sophisticated. Jadi 24 gong segala. Yang paling nyata di sanggar-sanggar kita, cara memainkan kakula menjadi duduk di lantai. Padahal kebiasaan Hasan Basson? Hasan Basson berdiri. Kebiasaan Inanasia, kebiasaan mamaku, main kakula di mana? Duduk atau berdiri? Duduk di kursi. Duduk di kursi. Dan yang paling jelas itu adalah dinamika gender. Ketika kakula dimainkan di ranah publik, ranah domestik, perkawinan, biasanya perempuan yang mainkan, ibu-ibu. Oke. Begitu di ruang publik, siapa yang memainkan? Oke. Bung Amin, saya kembali konsep-konsep itu dibawa ke festival Truk Tomini. Tadi kita udah bicara Orde Baru ya, sekarang Orde Reformasi. Iya. Sekarang soal musik yang itu soal kakula. Kenapa tidak menjadi instrumen di depan pintu masuk? Di depan pintu masuk. Yang Bung Amin katakan bahwa ada penanda, ada kegiatan di dalam. Oh ada, kemarin ada, cuman bukan di depan sekali, di sini, di depan sini hanya ada. Untuk penjemputan ada penjemputan. Itu udah betul, itu udah betul. Tapi masih dalam bentuk seremonial. Maksudnya maunya mau jadi seperti apa? Bung Amin sendiri yang mengatakan bahwa memberi satu ruang, satu tempat, bahwa ada satu penanda bahwa itu ada kegiatan ya mungkin tambah ula-ula. Tambah ula-ula, kan ula-ula itu kan lambang kebesaran orang Kaili. Jadi mungkin ula-ulanya dibuat masif, kakulanya begitu tamu datang kakulanya main gitu, terus kemudian ini. Cuman memang setelah ensemble Modero Palu, setelah saya pindah ke Jakarta, saya tidak melihat ada grup yang kemudian melanjutkan. Kan Hasan Basson kakula kreasi baru, mamaku kakula nuada. Hasan Basson kakula kreasi baru, saya kakula kontemporer, sambal Modero Palu. Tapi setelah saya pindah ke Jakarta, orang akhirnya menggunakan kakula sebagai sampling. Makanya saya berprediksi ke depan bahwa kakula ke depan itu lebih pada kakula kakula, digital kakula. Kakula hanya menjadi sound. Dan itu sudah kita lihat semalam kan, banyak sekali sound system. Apa kaitannya dengan politik? Ada. Apa itu? Di zaman sekarang ya? Oke, apa itu? Karena pemerintahan sekarang kan mendorong ekonomi kreatif. Jadi dia bagian dari lagu. Ada banyak yang tidak setuju. Ini substansi kakulanya nggak dapat, kakula hanya tempelan apa semua. Tapi memang
ideologi politik saat ini adalah mendorong kesenian-kesenian kita untuk menjadi ekonomi kreatif. Oke. Bahkan saya mau cerita di Iya, Samarinda, oke, saya oke, baru oke. pulang dari Samarinda. Iya. Dorang bilang begini, kalau tidak cuan, tidak kreatif. Padahal, Memang kalau tidak cuan berarti tidak kreatif. oke. Artinya kegiatan berkesenian itu harus menghasilkan. Jadi stigma bahwa seniman itu bekerja ikhlas sudah harus dihilangkan. Itu pilihan sih. Pilihan. Karena nurani ya. Nurani, Nurani, ya. Kalau dia melakukannya dengan Iya, senang hati, iya. why not? Iya, why not? Cuman jangan terus kemudian jangan menyalahkan orang yang kemudian ideologinya sudah bahwa kesenian itu adalah ekonomi, kegiatan Oke. ekonomi. Oke. Tidak saling menyalahkan. Begitu juga orang yang misalnya orang yang berkegiatan ekonomi. Jangan juga menyalahkan orang Oke, yang oke. ya itu semua pilihan. Oke, Bung Amin. Ada satu pertanyaan yang selalu mengganjal juga di hati saya. Mumpung saya bertemu dengan basic musik yang sebenarnya. Iya. Karena kalau saya bertanya sama Bob, mungkin tidak masuk. Bob, mana Bob? Mana Bob? Bung Amin, di setiap perhelatan tradisi maupun pemerintahan, itu selalu ada alat yang dipukul untuk menandakan resminya dibuka satu event, Iya. satu acara dan satu. Iya. Apakah pernah meneliti bahwa ada jenis alat musik Hmm. yang diperuntukkan untuk memulai atau pertanda dimulainya satu acara termasuk event resmi? Hmm. Bung Amin. Menggunakan instrumen apa? Mengenai instrumen apa? Iya. Iya, kalau semalam kan kita menggunakan Gimba, gimba. Kalau di beberapa kota lain biasanya ada gong. gong. Atau malahan kalau tidak memakai alat apapun, ternyata mic juga bisa menjadi Iya, menjadi tanda dibukanya. penanda dimulainya. Heeh. Apakah pernah melakukan riset khusus untuk itu ya, terlepas dari basic Bung Amin di musik itu? Kalau untuk penelitian khusus mengenai itu belum ya. Cuman pengalaman saya pergi ke beberapa tempat, saya tidak pernah melihat semuanya ada. Ada yang menggunakan gong, Oke. which is itu karena gong memang adalah kita ini adalah bagian Indonesia itu adalah negara gong terbesar Ya. di dunia. Beda dengan Cina punya yang flat ya, maksudnya kita itu yang ada gong, yang Iya, ada penconnya itu. Oke, ya. Itu biasa itu menggunakan itu. Nah tadi malam menggunakan ini biasa di Indonesia Timur juga ada tifa. Oke. Biasanya menggunakan Oh. tifa sama tuh sama. Jadi ada juga yang gini gitu. Cuman kalau perhelatan sebesar ini saya pikir udah bener sih, jangan cuman gini-gini aja, tapi udah menggunakan itu ya. Iya. Cuma nah mungkin begitu itu bunyi mungkin langsung ditimpa Semaraknya, dengan oke. nah ditimpa dengan instrumen lain itu mungkin ya atau dengan jingle lagu ini. Nah, jingle lagu ini jingle jingle Festival Teluk Tomini ini lebih sering dibunyikan menurut saya supaya orang sudah mulai familiar dengan itu, dengan jingle lagu ini sehingga itu juga bisa menjadi salah satu identitas Festival Teluk Tomini. Oke. Tak terasa Bung Amin, kita panjang lebar bercerita soal Musik itu politik. soal musik itu politik Dan festival. dan festival. Festival itu politik loh. Waduh. Kenapa? Oke. Karena ya. itu kebijakan politik. Jadi kita harus melihat itu sebagai kebijakan kebudayaan yang sangat penting. Oke. Karena dengan festival seperti ini banyak sekali yang terjadi, ekonomi berputar. Benar, iya, iya. Itu yang saya rasa itu yang paling penting. Itu yang Iya, penting. ekonomi kerakyatan yang berputar itu dan ekonomi kemudian pendidikan Oke. kebudayaan. Everybody wants to see orang Kaili melihat Oke. orang menyanyi pakai band tapi bahasanya Kaili. Itu kan pendidikan kebudayaan juga. Oke. Di sesi terakhir Bung Amin, closing statementnya secara umum Anda ingin menyampaikan apa ke pemerintah daerah Parigi Motong yang menggelar Festival Teluk Tomini? Silakan. Saya suka dengan pernyataannya Pak Sendriaga ya. Jadi inovasi, adaptasi dan kolaborasi, Oke. terutama kolaborasi. Jadi festival ini tidak bisa semakin besar dan semakin berkelanjutan kalau 5 pentahelix ini dijaga. Oke. Pertama adalah pemerintah itu sendiri, Oke. kemudian pihak bisnis atau swasta, Oke.
Saya sudah melihat ada beberapa sponsor, Oke, Honda, nggak apa-apa Iya, kita iya. sebutkan. Honda kalau itu lebih banyak, BRI juga saya lihat Bang ada, Sulteng. Bang Sulteng ada, Oke. itu bisnis. Iya. Terus yang ketiga adalah akademisi. Itu yang penting juga sih, akademisi. Karena dia orang akademisi itu melihat efek festival itu dari sisi sosial, budaya, lingkungan, segala rupa. Yang keempat adalah tadi sudah ya pelaku bisnis media. Sebenarnya orang-orang seperti Anda ini penting sekali dalam sebuah festival. Karena gaung festival itu digaungkan oleh Anda sebagai Anda. Terus terakhir lagi apa ya? Komunitas dan asosiasi. Saya senang sekali tadi bincang kreatifnya itu berjalan begitu natural ya. Komunitas asosiasi datang terus kemudian menyampaikan pro kontra ya. Dia melihat hal yang positif dari festivalien ini, yaitu adalah dampak ekonomi, dampak sosial budaya, tetapi di satu sisi dia mengatakan kalau boleh persoalan lingkungannya lebih diperkuat lagi, kan itu bagus. Oke. Iya, Bung Amin, selamat ulang tahun. Makasih. Yang ke 31. Oke, 31. Berarti kalau Kak Amin 31, kan kita selisih 2 tahun. Saya 29. Selamat ulang tahun, sukses karirnya di pusat, di pemerintahan. Insya Allah, amin. Berkah yang penting saya kira. Itu amanah dan amanah. Ya. Di setiap closing statement juga podcast Media Suara Palu juga ada kalimat yang perlu Bung Amin dengarkan. Apa tuh? Kalau Bung Amin mau bersuara, salah satu tempatnya adalah podcast. Ya, betul. Oke. Tapi kalau Bung Amin mau dengarkan suaranya, podcastnya harus di podcast Media Suara Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Saya Ucin Neta Topo. Ucin Neta Topo. Sampai jumpa. Keren.